Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Saya dari kelas MJ24B. NIM saya 240111063. Di sini saya akan mereview dua artikel dengan satu kategori pengelola risiko yang berjudul Memahami Pengelolaan Risiko Usaha dalam Syariah Entrepreneurship. Nah, penulisnya yaitu Sriwala Rizky, Sirajuddin, terus Irwan Misbeh. Terus juga ada artikel yang kedua yaitu berjudul Pandangan Islam Terhadap Manajemen Risiko melalui teladan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, penulisnya yaitu Rosi Tasliatur Rahmaniyah Cecep. Di sini saya akan mereview memahami pengelolaan risiko usaha dalam syariah entrepreneurship, yaitu risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan karena segala jenis gerakan mengandung pertaruhan. Bahkan ada penilaian yang menyatakan bahwa tidak ada kehidupan tanpa risiko. Nah, sama halnya dengan tidak ada kehidupan tanpa kematian. Risiko adalah peluang terjadinya kemalangan yang mengejutkan atau tidak diinginkan. Setelah itu juga risiko merujuk pada potensi terjadinya kerugian sebagai hasil kejadian. Nah, yang tidak dapat diprediksi, keberadaan beberapa kemungkinan hasil yang tidak pasti menggambarkan keberadaan risiko. Risiko ini juga dapat diidentifikasi sebagai perubahan yang tak terduga atau hasil yang sangat berbeda pada setiap level dalam struktur hierarkis organisasi. Nah, terminologi dan eksekutif seringkali menjadi pokok pembahasan. Kesuksesan atau kegagalan suatu inisiatif seringkali sangat bergantung pada keterlibatan eksekutif. Nah, setelah itu juga ada profesi sebagai seorang manajer, bukan hanya sekedar sebuah jabatan yang istimewa, melainkan juga merupakan peran yang penting dan bergengsi sebagai pengambil keputusan yang memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Drucker itu pentingnya efektivitas. Nah, terletak pada melakukan tindakan yang tepat. Terus juga dari beberapa pengertian di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah yang pertama itu ada perencanaan, planning. Nah, perencanaan ini merupakan fondasi yang menggambarkan usaha dalam meramal arah di masa depan, menetapkan strategi dan langkah-langkah taktis yang sesuai untuk merealisasikan target serta tujuannya yang diinginkan oleh suatu organisasi. Nah, setelah itu juga ada organizing. Pengorganisasian melibatkan implementasi strategi dan taktik yang telah dipersiapkan dalam tahap perencanaan ke dalam suatu kerangka struktur organisasi yang kokoh dan sesuai. Nah, ini mencakup pembentukan sistem organisasi yang kondusif serta lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap elemen di dalam organisasi dapat beroperasi dengan efektif dan efisien menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Setelah itu juga ada pengarahan, accounting atau directing. Nah, melibatkan pelaksanaan program agar dapat diadopsi oleh semua individu dalam organisasi. Ini juga merupakan proses yang berkaitan dengan memotivasi setiap anggota agar bertanggung jawab secara penuh, menginspirasi produktivitas tinggi, dan menjalankan tugas mereka dengan kesadaran penuh. Nah, setelah itu juga ada kekuatan artikel, yaitu pemahaman teoritas kuat, mengutip tokoh-tokoh seperti May Parker Follett, terus juga Drucker dan Koenig, memperkuat argumen ilmiah. Nah, pemahaman filosofis ini mendalam. Artikel tidak hanya membahas teknis manajemen risiko, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etika, khususnya dari sudut pandang Islam. Terus juga ada relevansi kontekstual Islam, sangat cocok digunakan dalam konteks pembelajaran ekonomi Islam, terus juga atau manajemen syariah. Terus juga yang ketiga ada catatan perbaikan, pemisahan antara narasi dan kutipan. Beberapa bagian masih bercampur antara narasi penulis dengan kutipan tokoh atau ayat Al-Quran. Nah, perlu diberi tanda kutip atau paragraf tersendiri agar lebih jelas siapa yang menyampaikan bahasa dan teknis penulisan. Beberapa kalimat juga terlalu panjang dan bisa dipecah menjadi beberapa kalimat agar lebih jelas. Terus juga ada konsistensi istilah perlu dijaga, contohnya kayak gunakan risk aversi bukan risk aversi. Nah, di satu tempat dan takut resiko, di tempat lain tanpa menjelaskan konsistensi.
Terus juga penggunaan istilah asing, pastikan setiap istilah seperti risk aversi, risk lover, dan risk natural itu dijelaskan di awal agar tidak membingungkan pembaca awam. Terus juga yang keempat ada tambahan yang bisa dimasukkan seperti opsional, itu contohnya kasus. Nah, akan sangat membantu bila ditambahkan contoh nyatanya itu dari dunia bisnis atau keuangan syariah. Terus juga diagram atau tabel perbandingan risk aversi, risk lovers, risk natural bisa memudahkan pemahaman. Aplikasi nyata yaitu dalam ekonomi Islam, misalnya kayak bagaimana prinsip resiko ini diterapkan dalam sistem perbankan syariah atau akad muamalah. Nah, setelah itu saya akan mereview tentang pandangan Islam terhadap manajemen risiko melalui teladan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Risiko sudah biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Muhammad Masumbillah, yaitu risiko diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di luar dugaan. Sedangkan menurut Abbas Salim, yaitu risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian, fauhan, sebagaimana yang dikutip oleh Herman Darmawi. Terus juga manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko. Nah, yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses berdasarkan definisi yang dijelaskan mengenai manajemen dan risiko di atas. Penulis berkesimpulan bahwa manajemen dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, setelah itu juga ada landasan teologis yang kuat. Artikel ini memiliki kekuatan utama dalam mengaitkan konsep manajemen risiko dengan nilai-nilai Islam. Nah, khususnya dari Al-Quran, ayat dari surah Al-Asyr dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan dasar spiritual dan historis yang relevan, menunjukkan bahwa perencanaan dan antisipasi risiko sudah menjadi bagian dari ajaran Islam. Terus juga pemanfaatan tafsirnya, juga penjelasan dari tafsir Muhammad Quraish Shihab ini memperkuat narasi dan memberikan dimensi pemahaman yang lebih dalam terhadap makna simbolis dalam mimpi yang sang raja. Ini juga menjadikan pendekatan artikel lebih ilmiah dan mendalam. Artikel sangat kuat dalam mengulas manajemen risiko dari sudut pandang Islam dan teori umum, namun akan lebih baik jika juga menyertakan contoh nyata dari organisasi atau perusahaan modern yang telah menerapkan prinsip-prinsip ini baik di dunia Islam atau secara umum. Terus juga ada saran pengembangan, yaitu tambahan studi kasus atau ilustri organisasi masa kini yang berhasil menerapkan manajemen risiko berbasis prinsip Islam, menggunakan visual seperti bagan atau tabel untuk menggambarkan langkah-langkah manajemen risiko agar lebih menarik dan mudah dipahami. Terus juga memperkuat aspek analisis dengan membandingkan pendekatan Islam dan pendekatan modern dalam manajemen risiko secara lebih eksplisit. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan kajian tersebut itu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun dalam organisasi manusia sangat dianjurkan untuk melakukan perencanaan sebaik mungkin. Manusia juga dianjurkan untuk dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian dari sebuah ketidakpastian suatu risiko melalui manajemen risiko. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan manajemen risiko adalah dengan memahami arti, jenis, serta sumber risiko sehingga dapat dijadikan pedoman pengambilan tindakan alternatif dalam mengulangi risiko yang telah akan terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.